kita bahas detail. Pendahuluan. Ini di slide localization ya. Memprediksi posisi relatif terhadap lingkungan sekitar. Jadi ini anggapannya kita robot, yang kita nggak tahu kita di mana gitu kan. Cuman kita dibekali map dan dibekali sensor. Gitu. Kita bisa tahu kita di sekitar kita apa, tapi kita nggak tahu kita itu ada di mana. Jadi memprediksi posisi robot relatif terhadap lingkungan. Nanti ada keterkaitan antara sistem koordinat pada peta dengan sistem koordinat internal robot. Jadi kalau robot maju 1 meter, berarti dia di bayangan dia itu kita bisa memprediksi petanya di mana itu. Nah, itu nanti kebayang kalau udah lihat contoh ya. Tidak noise free ya, ini perlu diingat tidak noise free. Jadi kita harus pertimbangkan error yang ada gitu. Baik error gerakan robot, error dari motion yang tadi udah dibilang tuh kalau gerak bakal miring-miring terus, dan error dari sensor. Terus sorry. Nah, ini representasi map ya, ini rangkuman yang tadi ya. Ada feature base, ada pakai landmark, pintu lantai, ada koordinat base, pakai koordinat peta. Representasinya bisa kayak gini, bisa blok-blok continuous, bisa node, bisa pakai grid map yang sangat kecil gitu sehingga membentuk seperti ini. Bisa juga pakai apa nih? Ya ini map beneran ya, ini dari langit nih. Di foto dari udara. Taksonomi, ada yang lokal, ada yang global. Position tracking, posisi awal robot diketahui, global posisi awal robot. Nah, ini tergantung nih macam-macam. Kalau position tracking itu posisi awal robot diketahui. Tapi kalau global localization, posisi awal robot tidak diketahui. Bisa juga ada namanya kidnap robot problem. Jadi di tengah-tengah robot jalan itu robotnya diculik gitu, diculik terus dipindahkan ke titik yang lain di peta. Nah, itu gimana caranya dia mengetahui saya lagi di mana gitu. Nah, ini kira-kira permasalahan di lokalisasi. Nah, tadi kan kita pertama udah tahu map. Ternyata itu kita dihadapkan juga dengan permasalahan environment-nya gitu. Dinamik apa statik? Kalau statik itu lingkungan robot tidak berubah. Udah tahu map di awal ya bakal gitu, udah ketahuan gitu. Kalau habis pintu misalnya kamar mandi atau habis pintu ruang tamu itu udah tahu. Tapi bisa juga dynamic. Lingkungan robot dapat berubah-ubah. Nah, kalau dynamic itu berarti contohnya yang waktu kita di hanggar itu, ingat yang helikopter di hanggar kan ada pintunya, ada obstacle-nya gerak-gerak. Nah, itu bakal dynamic. Nanti ada juga yang pasif dan aktif. Permasalahan pendekatan dalam localization terhadap motion robot. Passive localization berarti hanya mengamati keadaan sekitar tanpa menentukan posisi. Kalau aktif berarti memanfaatkan motion robot untuk mendapatkan posisi saat ini. Terus ada single robot, ada multi robot. Single robot itu ya robot cuma satu, multi robot robotnya ada banyak. Nah, masuk lagi ke localization, family tree. Ada Bayes filter, ada Bayes filter ada 2, unimodal sama multimodal. Nanti ada Kalman filter, terus ada ini kalau multimodal ada Markov. Markov biasa dipakai untuk grid. Ini lokal, Kalman berarti pakai untuk lokal. Lokal itu apa? Nanti lokal lihat di sini lokal. Terus
Sample base. Nah, sample base ada namanya particle filter. Pakai sampling, condensation sama Monte Carlo. Oke. Nah, kita contoh Bayes filter. Nah, ini wah ini panjang nih. Ini masih ingat nggak ya yang rumus-rumus seperti ini? X given Y, Y given X gitu. Probabilities. Masih. Masih ya. Ini apa nih namanya nih? Ini apa nih? Yang PX given itu X. apa? PX apa PX? Probabilitas X. Probabilitas X. Apa biasanya nyebutnya apa? Ini kan PX, ini kan posterior ya. Ini S. Ya istilah itunya agak lupa juga ya. Nah, ini posterior ya. Ini biasanya yang kita cari ya. X given Y gitu kan. Iya. Ini prior nih PX. PX. Terus ini apa nih? Likelihood, masih ingat nggak likelihood? Y given X gitu. Nah, ini PY ya. Jadi ini kita simpan dulu aja. Intinya PY bagi given X, PX per PY. Nah, ini kalau discrete. Sorry. Ini kalau continuous pendekatannya itu kalau continuous itu sebenarnya menggunakan integral. Tapi kalau kita di komputer kan discrete ya, menggunakan ini apa namanya? Sum. Apa namanya? Sum ya. Oke. Pada kasus discrete. Nah, padahal event pada robot itu terjadi secara kontinu, tapi apa namanya? Pada komputasi itu secara discrete. Jadi nanti dari integral diubah menjadi sum. Oke. Oke, kita mungkin bahas ini dulu. Bahas recursive state estimation. Jadi mengestimasi kita itu ada di state mana gitu. Itu ada di slide yang localization recursive state estimation. Nah, recursive state estimasi. Jadi estimasi state secara rekursif. Ada control system, ada word model. Di sini mengandung namanya belief ya, kepercayaan. Dia tuh percaya dia tuh posisinya di mana gitu. Terus nanti ada action, terus ada perception atau action data. Jadi habis dia gerak itu dia nanti kira-kira di sebelah mana gitu kan. Nah, ini. Nah, proses dia muter ini dia tuh sebagai suatu sequence gitu. Jadi gerak terus nanti dia akan memaintain internal belief. Jadi dia akan memaintain kepercayaan dia, posisinya dia itu di sebelah mana setelah dia bergerak. Jadi kan kita udah tahu nih kita di sekre, terus kita gerak gitu. Turun misalnya. Nah, dia harus berarti saya di mana gitu. Oh, di dekat tukang sate atau di dekat Yoshinoya gitu kan. Terus misalnya di Yoshinoya terus kita gerak lagi. Oh, berarti saya itu sekarang di parkiran gitu. Nah, gerakan itu tuh dia tuh secara sequence saja muter terus gitu. Jadi dia harus intinya memaintain belief ya. Memaintain tingkat kepercayaan dia itu posisinya lagi di sebelah mana gitu. Nah, ini kita perlu tahu basic konsep di probability ya.
State robot, measurement, control itu random variable. Random variable itu bisa discrete, bisa continuous. Nah ini kalau yang lupa mungkin bisa lihat, katakanlah kita kalau discrete random variable itu kita punya variabel x misalnya, suatu random variable. Terus kita x kita bisa mengambil x itu kita bisa representasikan dalam banyak variabel itu, ada x1, x2, x3 sampai xn. Terus kita mendefinisikan belief itu dalam probabilitas gitu. Probability X sama dengan XI atau P sama dengan X. Probabilitas that random variable X takes on value XI. Jadi probabilitas random variable X-nya itu XI gitu. Misalnya probabilitas room. Probabilitas room. Nah, ini room-nya itu misalnya probabilitas room di sekre misalnya 0,7, terus room di kantin 0,2, room di tukang sate misalnya 0,08, room di gedung A dekat satpam 0,02 gitu. Jadi ini XI kan variabel ya. Ini variasi dari X. Ini discrete. Nah, kalau random itu X takes continue. X itu sebenarnya continue. Jadi X itu anggota dari A sampai B. Nah, ini bisa dilihat dengan bisa dicari dengan probabilitas PX AB. Nah, ini probabilitasnya kalau continue itu direpresentasikan dalam distribusi. Distribusi ini distribusi normal misalnya, ini yang merah ya. Dia punya nilai tengah, terus dia punya standar deviasi gitu. Ada mu, ada standar deviasinya. Atau yang ini distribusinya nih multimodal misalnya. Yang hijau. Dari sini bisa diketahui. Jadi probabilitas dia di posisi misalnya nih X ya. Ini X berarti posisi dia di probabilitas X sama dengan misalnya ini 5 gitu. Ini 0, ini 10. Berarti di sini 5 tengah-tengah itu berapa gitu. Ini kan misalnya ini 0,9. Probabilitasnya tinggi berarti 0,9. Di sini dia. Oke, nah ini joint probability kalian harus tahu juga. Mungkin udah tahu lah ya. Masih ingat ini X given Y, PX, Y itu PX kali PY, terus PX given Y itu sama dengan PX, Y per PY. Kalau X, Y-nya independen, berarti PX given Y itu sama dengan PX. Nah, ini intinya kalau discrete itu pakai sum, kalau continuous pakai integral. Nah, ini Bayes formula kalau yang lupa, PX given Y itu sama dengan PY given X dikali PX dibagi PY. Ini likelihood dikali prior dibagi sama evidence. Atau normalisasi ya. Oke, ini Bayes. Nah, simple example of state estimation. Bayangkan sebuah robot dapat melakukan perhitungan atau measurement, sensing. Berapa probabilitas pintu itu terbuka kalau dia dapat bacaan sensor Z? Jadi gimana? Diagnosanya adalah P open given Z, ya kan? Kan kita
sebagai robot, kita nggak tahu pintu itu terbuka apa tertutup. Kita cuma tahu bacaan sensornya itu sekian gitu. Nah, bacaan sensor sekian itu, Z-nya itu terbuka atau tertutup. Nah, nanti kita hitung probabilitasnya dia kalau terbuka itu berapa besar, kalau tertutup berapa besar. Kalau dari rumus Bayes itu berarti P open given Z sama dengan PZ given open dikali P open dibagi PZ. Kalau PZ given open caranya gimana? Cara mencari. Halo? Ngukur pas open. Ngukur pas open. Siapa tuh yang bilang? Dava ya? Saya. Siapa? Siapa? Dev. Oh, Dev. Suaranya mirip, sorry. Nah, oh iya betul. Ngukur pas open. Jadi si robot itu udah disuruh ngetes duluan gitu kan. Dikasih pengetahuan kalau dia open, ini pintu lagi kebuka, terus si robotnya ditaruh di depan pintu, dia suruh ngukur gitu. Terus ini pintu lagi tertutup, taruh di depan pintu, suruh ngukur. Nanti jadilah dia pengetahuan PZ given open atau PZ given close. Dia juga punya dikasih dia dikasih kepercayaan juga kalau open itu sekian gitu. Beliefnya berapa persen misalnya. Setengah misalnya 0,5. Kalau dia close 0,5 kan dia 50-50 katakanlah gitu. Terus nanti ada PZ normalisasi. Normalisasi sebenarnya bisa dihitung di atas ini ya. Nih. Seper PZ X dikali PX. Nah, betul tadi ya. Dia disuruh ngukur sebelumnya. Jadi nanti pada suatu saat ketika dia baca sensor dengan nilai sekian, itu dia tahu probabilitas open-nya itu berapa besar. Nah, ini PZ open 0,6, PZ tidak open 0,3. Terus PZ open dan PZ tidak open itu 0,5. Berarti dia kan nanti disuruh PZ given open dikali P open dibagi normalisasi. Nah, normalisasinya itu ini. Dihitung jadinya PZ open dikali P open ditambah PZ given tidak open dikali P tidak open. Nah, dimasukinlah itu. P open Z berarti 0,6 dikali 0,5. 0,6 dari sini dikali 0,5 dibagi normalisasinya ini tadi jadinya 0,6 kali 0,5 ditambah 0,3 2/3. Jadi belief dia atau probabilitas dia ketika open terus dapat Z itu 0,67. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Itu Pak, kan beliefnya 0,67 ya? Iya. Itu dia bakal decision bakal opennya itu kalau beliefnya berapa ya? Maksudnya kayak ada threshold atau gimana? Nah, nanti dibandingin dihitung antara P open Z sama P close Z. Oh, okay. Nanti dicari mana yang paling gede. Nah, bisa aja dipakai yang paling gede itu yang sebagai decisionnya dia. Dia berarti lagi di depan pintu yang open gitu. Itu ada di contoh berikutnya. Oke? Oke, makasih Pak. Siap. Ya, ini bisa dibaca. Yang perlu dibaca itu adalah environment measurement itu Z ya. Terus ada namanya control data. Control data itu adalah atau kita sebut sebagai motion. Jadi gerakan si robot itu lambangnya mu. U ya, mu atau UT lah, UT, katakanlah UT. Jadi kalau measurement Z, kalau control data atau motion atau gerakan itu UT. Atau aktuator ya, ini aktuator, gerak robot. Nah, ini perlu kita ketahui juga dalam Bayesian itu kita mengenal adanya state transition probabilitas. Jadi
Jadi ada state extendment 1, terus ada dikasih U, dikasih suatu action, berapa probabilitas dia berada di state XT. XT itu berapa probabilitasnya gitu. Itu namanya state transition. Ada lagi namanya measurement. Ini state transition itu state dia depend on extendment 1, state sebelumnya, karena ada action. Itu namanya state transition. Terus ada namanya measurement probability. Jadi PZ given X. Jadi kalau di X di suatu state itu bacaan sensornya berapa? PZ given. Itu namanya measurement probability. Nah, nanti perlu diketahui juga bahwa ini tuh namanya apa? Markov rule ya. Jadi dia tuh state transitionnya itu hanya depend on satu state sebelumnya. Ini XT hanya depend on extendment 1. Jadi state XT hanya depend on extendment 1. Oke. Nah, ini namanya bias filter. Jadi most general algorithm for calculating belief kita singkat belief itu dari from measurement and control data ya. Jadi ini belief itu kan kepercayaan. Nanti kepercayaannya itu ini returnnya adalah kepercayaan dia XT, state-nya itu XT. Inputnya adalah belief dari extendment 1 di sama UT itu action, sama ZT itu measurement. Nanti ada 2 langkah penting. Yang pertama itu namanya control update prediction, yang kedua adalah measurement update. Jadi yang pertama itu gara-gara control update, karena kenapa dinamakan control update itu karena gara-gara ada UT-nya ya. Jadi berapa belief dia itu karena ada action dan extendment 1. Terus yang kedua harus diupdate berdasarkan pembacaan. Apakah benar saya di depan pintu gitu kan? Harus dari measurement. Nah, itu pakai ada nilai Z masuk. Makanya dinamakan measurement update. Nanti outputnya adalah belief XT. Nah, ini kita dapat informasi ini dari pengamatan dulu gitu. Jadi ini semacam dataset learningnya gitu. Udah kita kumpulin. Ini, atau kita lihat ini dulu lah. Bayangkan bayangkan at T sama dengan 1, robot itu tidak melakukan aksi apa-apa. Oh, tetapi dia sensing pintunya terbuka gitu. Nah, apakah benar pintunya terbuka? Ya kan? Nah, itu kita bisa hitung dari sini. Yang pertama, ini kita butuh prior belief. Prior belief itu kan X0 pada saat X0. Terus ada control unit. Control unitnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Terus measurement unitnya, inputnya dia sebagai dia sense open. Berarti PZ-nya itu open. Nah, gimana caranya dia ngitung apakah pintunya benar-benar open gitu. Itu kita hitung dari probabilitas. Yang pertama, kita harus, kalau berdasarkan ini kita harus mencari, kita harus melakukan control update belief XT. Belief XT itu ini, belief X sama dengan belief yang ada barnya, belief bar X1 itu berarti kan X given U, X0 dikali belief X0. Ini kan di continuous. Ini pada saat continuous di discrete jadinya kayak gini. Jadinya Px1 given U1, X0 dikali belief X0. Nah, ini gimana cara ngitung ini? Ada angka-angka ini tuh cara nyarinya gimana gitu. Kita lihat ke atas.
Jadi pertama robot dikasih belief dulu gitu. Belief X0 open itu 0,5. Belief X0 close 0,5. Terus dapat ini data dari sensor. Jadi kalau sensornya itu sensing dia open, given pintunya benar-benar open itu 0,6. Kalau sensing close pintunya open itu 0,4. Kalau sense open pintunya close 0,2. Kalau dia bacanya sense close pintunya benar-benar close 0,8. Jadi ini yang sama-sama open ini kan kalau ditambah 1 ya. 1. Ini kalau ditambah 1. Jadi ini pertama kenapa dia bisa dapat angka 0,6 dan 0,4 caranya gimana kemarin? Dicoba dulu. Dicoba kan ya. Jadi dicoba dengan cara pintu itu benar-benar dibuka, terus robotnya ditaruh di depan pintu. Nah, apakah dia akan sense open atau tidak gitu. Nah, katakanlah misalnya dari 10 kali percobaan 6 kali dia sense open. Terus dari 10 kali berarti 4 kali dia sense close. Nah, makanya dari situ bisa kita dapat statistik probabilitas yang sense open given open itu adalah 0,6, kemudian sense close given pintunya open itu 0,4 gitu ya. Jadi bisa dari eksperimen. Oke, jelas. Nah, terus dia juga punya knowledge juga. Kalau pintunya ini PXT is open, terus bacanya dari belakang. Kalau pintunya itu terbuka, XT-1-nya open, terus dia didorong, ya kan? Si robotnya punya tangan buat dorong, terus PX itu benar-benar open itu 1. Ya kan pintunya, kenapa dia 1? Kenapa dia 1? Ada yang bisa jawab? Halo? Kalau didorong udah pasti kan dia udah tahu kebuka dorong dan stage selanjutnya kebuka. Ya pasti kebuka. Gimana sih? Ini belum tahu. Ini pintunya itu dia tahu kalau pintu pada selanjutnya pada ekstremen 1 itu kebuka. Terus dia dorong. Sekarang berapa kepercayaan dia pintu itu kebuka? Itu -1 ya? Ya, bukan setelah ya? Oh. Bukan. Ya, tadi bener ya. Ya orang namanya pintu udah kebuka, didorong ya udah kebuka gitu kan. Ya enggak? Iya, Pak. Nah ini, kalau pintunya terbuka, terus dia dorong, terus kepercayaannya dia pintunya tertutup, ya 0. Ya kan? Nah ini selanjutnya pintunya tertutup, is closed. Terus dia dorong. Kepercayaan dia pintunya kebuka itu cuma 0,8. Siapa tahu dia gagal mendorong gitu kan. Atau gimana gitu. Jadi enggak 100% dia percaya bahwa dia itu akan terbuka pintunya. Kan dari posisi ketutup terus didorong terbuka. Atau dari posisi tertutup didorong masih tertutup gitu kan. Nah, dia 0,2. Nah, ini kan kalau dia use manipulator, jadi dia punya tangan buat buka. Kalau dia nggak punya tangan buat buka, itu kalau pintunya open, terus dia nggak ngapa-ngapain, ya open. Dia 100%. Kalau pintunya open, dia nggak ngapa-ngapain, terus bakal ketutup, ya nggak mungkin kan, 0. Pintunya ketutup, dia nggak ngapa-ngapain, pintunya kebuka, 0. Pintunya ketutup, dia nggak ngapa-ngapain, pintunya nutup, ya 1.
Ya, ini nggak ngapa-ngapain kan. Nah ini yang dia dapat gitu. Knowledge ini yang dia dapat. Dari knowledge yang dia dapat itu tadi, kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Kalau kita punya prior belief X0, terus kita nggak ngapa-ngapain, do nothing, terus kita robotnya itu nge-sense bahwa pintunya open. Terus berapa kepercayaan, berapa belief dia kalau state-nya itu open, berapa belief dia kalau state-nya itu close. Nih, pada endingnya dia akan mencari tahu belief X1 open itu berapa, X1 close itu berapa. Nah, ini kita balik lagi, kita harus ngitung dua. Yang pertama control update, habis itu measurement. Pas control update itu kan belief bar ya. Belief bar itu rumusnya apa? X1 given U1, X0 kali belief X0. Nah, itu kalau dijabarkan itu menjadi P X1 U1 do nothing kali X0 is open dikali belief X0 is open ditambah X U1 do nothing, X0 is close, belief is close. Ini tahu kenapa kayak gini? Kenapa ada dua is open dan close? Karena kan ini kan di sum ya. Nah ini kan X0. Nah sedangkan X0 kan ada dua case. Dia itu open atau close. Ya kan? Iya, ya. Oke, Pak. Nah, habis itu kita cari nih. Belief X1 is open. Ada dua kasus ya. Kita harus hipotesanya tuh dua, open apa close. Nah kita hitung yang open dulu. Belief X1 open. Ini X1 open. Berarti X1 is open given U1-nya do nothing, X0-nya is open. Dikali belief X0 is open ditambah ininya belief X1 is open dikali do nothing kali is close, belief-nya is close. Ini ketemunya is open, do nothing is open 1. Belief is open 0,5 ditambah is open, do nothing close itu kan 0 ya. Close, do nothing kok bisa open ya 0. Belief close-nya 0,5. Berarti ini 0,5. Nah, sekarang ganti belief kalau kasus yang X1-nya itu close. Berarti X1 close itu close, do nothing, open. Belief open. Ditambah is close, do nothing, close. Dikali belief X0 is close. Jadinya 0, 0,5. Nah, ini sama. 0,5 juga. Jadi belief yang awal, yang belief bar, itu sama-sama 0,5. Cuman nanti akan diupdate oleh oleh measurement update. Nah, important Z measurement. Nah, ini di sini baru kelihatan bahwa Z itu penting gitu. Pengukuran sensor itu penting. Jadi belief yang ini, belief hasil akhirnya itu adalah ini apa namanya? Normalisasi dikali PZ sense open given X1 belief X1. Ini belief barnya ngambil dari yang tadi. Nah, dicarilah dia belief X1 untuk open. Ini normalisasi dikali PZ open. Z-nya open, X-nya is open. Dikali belief bar yang is open. Tadi sense open kalau pintunya open itu kan kalau dari tabel sense open pintunya open itu 0,6. Berarti 0,6 dikali belief bar yang di atas tadi 0,5. Berarti dikali 0,5. Ketemu 0,3 kali normalisasinya. Nih. Terus yang close sama carinya cuman ininya close. Ininya close. Tadi close dapatnya sama 0,5 juga. Nah, PZ open kalau close, kalau kita lihat di tabel,
PZ open kalau dia close itu 0,2. Makanya ini 0,2 juga, 0,2. Jadinya 0,1 normalisasi. Normalisasinya itu tadi dihitung di atas rumus itu jadinya 0,5. Nah, sebenarnya normalisasi nggak dihitung nggak masalah juga, orang sama kan. Cuman biar 100% totalnya berarti harus dikali normalisasi. Jadinya belief dia kalau pintunya dia benar-benar open itu 0,75. Nah, belief dia kalau intinya close itu 0,25. Nah, kan belief yang lebih besar kan open kan. Jadi kesimpulannya adalah the robot believe that 0,7 probabilitas door itu open. Jadi kalau dia habis mana nih? Dia sensing bahwa pintunya itu terbuka. Dia sensing bahwa pintunya terbuka. Terus dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia nggak tahu belief sebelumnya itu open apa close. Dia itu bisa mendapatkan kepercayaan 0,75 bahwa pintunya itu terbuka. State pintu terbuka. Nah, state pintu terbuka itu nanti penting buat dia mengetahui bahwa oh saya itu di depan pintu gitu. Atau di depan pintu yang terbuka gitu kan. Nanti bisa juga mengetahui bahwa oh saya itu di depan pintu bukan di depan tembok gitu. Nah, itu nanti kepake buat lokalisasi. Kita harus tahu dulu state kita itu ada di mana. Oke, gimana? Udah mau habis, pas banget nih slide-nya habis. Kebayang nggak? Mantap. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas.